Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Rita Himawati, CGP Angkatan 9, asal SDN Munggo 3, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik, kami tergabung dalam satu kelompok, yaitu saya, Rita Himawati, Bapak Asim Waloyo, dan Bapak Damai Nur Wahyu Sampurno. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Likmen 2007-2001. Supervisi akademik merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi setiap guru dan peningkatan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah melalui percakapan coaching dengan keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pada praktek coaching supervisi akademik kali ini akan terdiri dari 3 siklus. Pada siklus 1, saya akan berperan sebagai supervisor. Sedangkan pada siklus 2, saya akan berperan sebagai coach. Dan pada siklus ketiga, saya akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Rita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik pula. Nah, Pak Asim, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awalan, saya akan mengajukan beberapa pernyataan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Asim, saya akan mengamati coaching penjenengan nanti. Apakah coaching yang Pak Asim lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum. Bagaimana Pak Asim memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana Pak Asim memberikan tanggapan atas respon dari coach. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Asim kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang Pak Asim kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan kali ini adalah kehadiran penuh atau presence dan mengajukan. Oke, dan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Pak Asim inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau mampu menemukan langkah-langkah yang harus dilakukan supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya.
Oke, untuk percakapan observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat melaksanakan proses coaching, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Sulika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Damai kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah saya sehat selalu. Dengar-dengar Pak Damai ingin ngobrol-ngobrol tentang sesuatu ya? Iya. Sedikit ada unek-unek di hati saya. Apa ini Pak Damai? Ya, tentang apa ya, pembelajaran di sekolah. Ya, dengan teman-teman. Cara saya lihat itu cara mengajar anak-anak itu kok hanya pakai metode ceramah gitu kan. Kalau pakai metode ceramah itu anak-anak kelihatannya kan kayak kurang efektif, kemudian udah bosan, terus sering izin keluar, itu kan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Jadi efektivitas belajarnya juga tidak bagus, menurun. Jadi tujuan yang ingin Pak Damai dapatkan dari coaching hari ini apa Pak? Ya, saya ingin mengutarakan perasaan saya, mungkin teman-teman ini alangkah baiknya bila metode dan cara pembelajarannya diganti gitu. Tidak hanya metode ceramah saja, banyak metode-metode yang lain yang bisa digunakan, model pembelajaran yang lain bisa digunakan, mungkin juga dengan menampilkan video atau menampilkan media yang menarik gitu, seperti itu. Sekali Pak Damai, saya juga setuju. Kalau boleh tahu kira-kira keadaan sekarang itu bagaimana dan keadaan ideal yang diinginkan itu kira-kira bagaimana Pak Damai? Ya, itu keadaan ideal sekarang itu kan banyak teman sejawat saya dan banyak juga yang gaptek apa kayak kurang informasi tentang IT juga itu kan. Jadi saya inginnya kedepannya teman-teman ini diajak duduk bersama, kita belajar tentang IT, kemudian di sana banyak sekali cara pembelajaran dan metode pembelajaran yang sangat bagus, dan kalau itu bisa kita tuju nanti kan teman-teman yang lain juga bisa mengakses dan mendownload dan bisa menerapkan di kelasnya menurut seperti itu. Harapannya ke depan Pak Damai ingin itu mengerti IT, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, pakai video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Damai ya? Iya, iya, Pak. Oh iya. Alhamdulillah, itu saya setuju sekali. Baik sekali Pak Damai. Saya yakin dengan itu semua nanti efektivitas kegiatan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Kalau begitu, karena Pak Damai ingin mencapai seperti itu, kira-kira Pak Damai punya rencana apa ya agar bisa mewujudkan sistem pembelajaran yang seperti yang diinginkan? Mungkin kalau rencana karena ini mengandung tentang pembelajaran tentang IT, saya sebenarnya juga bisa, tapi alangkah baiknya ini saya mempunyai teman yang ingin mengajak sekolah kita untuk berkolaborasi karena dia juga lulusan dari IT. Jadi mungkin saya akan menerima tawaran teman saya itu dan kita belajar bareng dengan teman saya dan teman-teman sejawat di sekolah. Kita belajar bersama bagaimana cara penggunaan IT yang benar, bagaimana kita memanfaatkan IT dengan benar. Otomatis nanti jika teman-teman semua bisa IT, nanti pembelajaran yang tentang IT ini akan mudah dicapai sama teman-teman sejawat di sekolah ini, Pak. Mungkin Pak Damai bisa menyebutkan ya contoh spesifiknya seperti apa IT itu digunakan dalam pembelajaran, contohnya seperti apa? Misalkan dengan kita
belajar tentang Canva, itu di sana banyak pembelajaran dan cara mudah untuk membuat modul ajar, terus media ajar itu ada. Sana terus kita membuat kayak kuisis gitulah. Teman-teman kan masih belum mau kuisis itu apa, nanti di sana juga ada tentang cara membuat soal lah. Jadi kita tidak usah mengetik terlalu banyak, terlalu lama karena di sana ada kata kuncinya dan nanti otomatis apa ya, soal-soal dan jawaban ini langsung otomatis keluar. Dan cara pembelajaran di sana langsung keluar juga. Terus kita ke PMM juga, itu kan teman-teman masih bingung kalau kita sosialisasi, mungkin di sana juga banyak media dan modul pembelajaran yang sangat Bagus sekali Pak Damai. Itu dengan rencana itu nanti bisa dilaksanakan, saya yakin nanti anak-anak akan tertarik dengan pembelajaran, tidak bosan dan lebih apresiatif lagi. Kemudian kapan ini Pak Damai bisa melaksanakan rencana itu? Bisa secepatnya ya, padahal saya yakin itu baik sekali soalnya. Iya, ini kan teman-teman kan di sini kan sudah ujian dan ada waktu senggang kosong ini minggu depan ini ya. Jadi untuk sebelum ke pembelajaran atau ke tahun ajaran baru, kita memanfaatkan apa ya, jam kosong ini, karena kan yang libur hanya siswanya saja, sedangkan guru tidak libur lah. Di hari-hari itulah kita yang minggu depan ini ya, hari-hari itu kan minggu depan ini kita laksanakan. Cepatnya Pak Damai, saya menunggu itu hasilnya kita sampaikan. Kemudian mungkin siapa saja yang bisa dilibatkan serta ikut bertanggung jawab, bisa mensukseskan dan ikut mengingatkan secara kontinu jika program ini mulai agak surut, itu ada siapa aja mungkin? Mungkin yang tanggung jawab dan tugas untuk mengingatkan teman-teman kita, tentunya ada kepala sekolah. Kemudian yang harus mensukseskan acara ini ya guru dan teman kita juga dari tata usaha juga, itu harus kumpul semua dan harus mendapatkan kesempatan untuk diskusi. Alhamdulillah baik sekali Pak Damai untuk rencana aksinya serta komitmennya untuk melaksanakan. Gimana perasaan Pak Damai setelah melaksanakan program ini? Alhamdulillah agak plong karena unek-unek yang saya pendam ini sudah saya keluarkan kepada Bapak, dan mungkin Bapak bisa mengasih semangat saya lagi dalam apa yang saya cari solusinya ini. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, semuanya untuk siswa-siswa kita. Itu Pak Damai ya? Tidak usah lama-lama. Terima kasih sudah berbagi, dan saya nanti tunggu cerita berikutnya gimana efektivitas atau cerita selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Pak Asim karena sudah mendengarkan keluh kesah saya dan meluangkan waktunya buat saya. Assalamualaikum Pak Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Asim. Oke, sudah waktunya. Pak Asim tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Damai. Sudah. Nah, tadi saya juga mengamati. Sekarang setelah hasil observasi yang saya lakukan, saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Yang pertama, apa saja yang telah dilakukan terkait indikator capaian? Saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur cerita. Di antaranya adalah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan taktik. Kemudian saya sudah melaksanakannya dengan lengkap sesuai dengan tujuannya. Alhamdulillah, betul sekali Pak Asim. Jadi dari hasil pengamatan saya, memang sudah terlihat alur delta sudah jelas terlihat dan sudah menghasilkan sebuah proses coaching yang baik, di mana Pak Asim juga sudah berusaha menggali ide-ide potensi diri yang ada pada diri Pak Damai, sehingga Pak Damai mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan
terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah terutama lebih belajar lagi teknik dari coaching ini, lebih belajar lagi untuk bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan itu bisa menumbuhkan inspirasi coach agar lebih berpikir lagi menemukan ide. Ya, sepakat dengan Pak Asim. Begitu yang direncanakan sudah cukup bagus. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin, ya Rabbal alamin. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita. Selamat pagi Ibu Rita, senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Saya juga senang bertemu Bapak. Terima kasih sudah mendampingi kegiatan seperti saya kali ini. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung kita dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang komprehensif, itu akan meningkatkan keterampilan ini. Saya yakin bisa lebih membimbing murid yang lebih baik. Saya paham apa yang dan kemudian harapan dari Ibu dari observasi kita ini apa? Saya berharap observasi
memprioritaskan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi setelah kita mengidentifikasi hambatan yang alami, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang bisa mengatasi masalah. Kira-kira rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu itu. Bagus, rencana Pak Asim itu sudah terstruktur dan dapat digunakan untuk membuat prioritas-prioritas tugas mana yang lebih urgen untuk diselesaikan. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak untuk menjaga komitmen terhadap rencana penjenengan? Untuk menjaga komitmen saya, pertama saya akan mengintrospeksi juga di rumah saya mungkin istri saya yang selalu mengingatkan saya jika tugas belum selesai, biar dibantu istri saya untuk mengingatkannya dulu. Iya, betul. Jadi yang bisa membantu penjenengan tadi adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga istri yang ada di rumah. Betul sekali Pak Asim. Nah, sekarang bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Selamat mencoba, semoga berjalan lancar, sukses, dan saya tunggu nanti beberapa waktu yang akan datang akan saya tanyakan lagi bagaimana tindak lanjut dari rencana Bapak. Terima kasih Bu Rita.
atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selamat jumpa lagi Bu Rita. Ya, Bapak. Bagaimana tadi setelah melaksanakan Nah, sebelum menutup ya Bu, saya wajib mencatat semuanya dan saya sudah Alhamdulillah, adik si Koci juga sudah menemukan solusinya, Bapak. proses supervisi pada kali ini, dan saya juga sangat mengapresiasi bagaimana Ibu bisa melancarkan pertanyaan yang betul pada psikologinya, dan bisa memberikan psikologinya untuk mengeluarkan solusi yang dihadapi pada dia. Apa yang akan Pak kembangkan proses Jadi kompetensi yang akan saya lakukan atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bagus seperti itu. Oke. Kemudian indikator apa? Indikator yang bagaimana yang akan Pak dan Mai lakukan pada scouting ini? Saya ingin uji saya menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi yang dia alami. Nanti scoutingnya lancar,
sekali di kelas. Setiap mau berangkat, saya enggan ke sekolah. Saya males ketemu teman-teman sama Bute. Kenapa? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya pikir, kenapa ya teman-teman dan Bute itu selalu saja menyindir saya di dalam kelas. Saya sih belajar seperti biasa, Pak. Tapi saya merasa sedikit begini ceritanya. Saya itu tidak ikut kegiatan coding kelas untuk bermain. Karena orang tua saya tidak mengizinkan untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, ketika sudah kelas, saya bilang, saya males tidak langsung. Dia bilang, kalau coding kelas itu kan penting untuk menambah wawasan. Dia caranya belajar, tapi itu tidak berlaku untuk kita. Kenapa? Karena dia benar-benar tidak sama keluarganya. Akhirnya teman-teman meledek saya. Lalu bagaimana menurutmu? Apa alasan yang dikemukakan Bute itu? Sudah benar? Apa Iya, Bute bener. Itu berawal dari ibu saya. Ibu saya bilang di grup sekolah kelas kalau saya itu tidak diizinkan pergi ke Jogja karena sudah sering ke sana bersama orang tua. Tapi benar juga sih kata Bute kalau outing kelas itu penting. Tapi Pak, kalau saya ngomong sebetulnya apa sih? apa yang menjadi hambatanmu sehingga kenyamanan itu tidak kamu dapat di kelas? Saya ingin teman-teman dan Bute tidak menyindir lagi karena ketidakikutan saya kegiatan outing kelas tersebut. Namun saya tidak tahu caranya bagaimana. Kira-kira apa solusi yang kamu pikirkan saat ini? Mungkin menemui Bute secara langsung ya Pak, atau haruskah orang tua saya berbicara dengan Bute? Bagaimana pendapatmu? Apakah yang akan kamu lakukan? Kalau minta bantuan, saya bilang tidak mungkin karena sejak awal bukan tidak jujur bicara sama Bute. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Saya bilang
sebisa mungkin untuk bertanggung jawab. Ya, kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk bisa menjelaskan ke Bu T ini? Mungkin ibu guru yang lain seperti guru PAI, guru PJJ